nama saya Tiara Agung Putri Hidayat ya. Anak-anak biasa manggil saya Bu Agun ya. Saya di sini selaku guru BK. Selain itu juga saya mengajar informatika dan pengetahuan juga di sini. When did you start Kembaran? Jadi saya mulai mengajar di sini itu tahun Januari ya, awal Januari tahun 2021 ya, 2021 itu sampai sekarang berarti sudah 2 tahun lebih saya jadi guru di sini. What is an way of learning according to you? Belajar yang efektif ya. Belajar yang efektif menurut saya adalah ketika kita bisa menentukan tujuan kita ya. Utamanya itu adalah kita harus bisa menentukan tujuan kita belajar itu untuk apa sih ya. Setelah kita menentukan tujuan itu, nantinya akan timbul niat dari diri kita sendiri untuk bisa berusaha mencapai tujuan itu ya. Dan nanti kan secara otomatis kita bisa belajar lebih semangat lagi untuk bisa mencapai tujuan yang kita ingin. How to set a good time when cooking and other activities? Bagaimana mengatur waktu ya. Yang pastinya adalah kita harus bisa memprioritaskan atau mengutamakan mana yang sekiranya itu lebih penting ya. Kita harus fokus pada satu tujuan ya, harus memprioritaskan hal yang urgent dulu, hal yang penting dulu, baru nanti untuk hal-hal yang lain itu kita kesampingkan. Mbak, saya kembali di kantor ini sampai di Kembaran tahun kemarin. Saya kesini ingin mencari bapak, aku guru favorit saya. When did you teach sampai di Kembaran? Saya mulai mengajar di sini tahun 1997 sampai sekarang itu tahun 2023 sudah 25 tahun. Nah, ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama saya mengajar di sini. What is according to you? Untuk belajar yang efektif tentunya mempunyai jadwal-jadwal. Kalau jadwal-jadwalnya itu sudah paten, tentunya akan terbiasa. Jadwalnya belajar mungkin jam 7 sampai jam 8 dan khusus terus. Ini akan menyebabkan efektif. Nah, kalau kita tidak punya jadwal yang paten, nah ini akan menyebabkan tidak efektif. Good time when studying and working activities. Nah, jadwal antara belajar dan aktivitas lain itu harus antara belajar di sekolahan, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain harus punya jadwal. Kalau jam untuk belajar itu jam 7 sampai jam 2. Tapi kalau pelajaran khusus, aktivitas yang lain, tentunya di situ ada ekstra, kemudian ada latihan sendiri. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah pastinya juga beda, ya tergantung dari anak. Kalau jam biasanya kan kalau pulang itu kan istirahat, kemudian juga jam pulang, gitu kan. Kalau tidak intens seperti itu sudah biasa sudah.
seperti Brooklyn of sampai kembaran aktivis maksimum seperti ini. Ya, untuk siswa di SMP Negeri 2 Bendera itu hasilnya sudah ya berarti ya sedang ya belum maksimal karena banyak sekali problem-problem yang dihadapi anak itu banyak karena antara satu anak dengan anak yang lain itu mempunyai sifat yang lain, kemudian mempunyai apa sebenarnya jadwal-jadwal yang berbeda. Tentunya supaya maksimal itu tentunya anak juga mempunyai jadwal. Kalau jadwalnya itu sudah terbiasa, intens gitu ya, itu akan maksimal. Untuk memberikan motivasi anak supaya semuanya belajar untuk mencapai prestasi, mencapai cita-cita harus mempunyai perjuangan. Ini Bapak Ibu guru itu tetap memberikan motivasi kepada anak didik supaya tidak belajar mempunyai semangat yang tinggi. Untuk tingkat keberhasilan Pak Guru kan dia olahraga ya, banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah saya lakukan. Ya tentunya dari tahun ke tahun itu berbeda-beda. Ya, ada sepak bola, ada yang futsal, ada yang atletik dan sebagainya. Tentunya tergantung dari kemampuan anak didik yang ada di SMP 2. Perubahan atau kemajuan di sini tentunya fisik ya, fisik itu banyak sekali juga. Kemarin ada tambahan gedung perubahan, kemudian tambahan untuk tambahan ada rehab-rehab, ada kelas, ada rehab IPA, macam-macam juga yang didapat selama ini. Kalau anak-anak tentunya perubahan-perubahannya berbeda ya, dari tahun ke tahun berbeda. Ada yang peningkatannya mereka ada yang tinggi, tergantung dari kondisi dan situasi. Ya, pesan untuk saya di sini tuh ya alhamdulillah prestasi ya hambatan yang saya hadapi di sini punya anak siswa itu kompleks permasalahan yang kompleks ya. Tentunya ini akan membuat saya sebagai guru teman-teman guru yang lain ini hambatan itu biasanya banyak anak yang bolos itu disebabkan macam-macam, ada yang malas belajar, ada yang keluarganya misalnya broken home ya. Kemudian ada yang maunya itu tidak mau sekolah karena banyak anak-anak yang mau sekolah. Itu hambatan-hambatan yang selalu terjadi. Pesan saya tujukan kepada kita supaya kedepannya lebih baik, lebih maju, karena
cita-cita masih panjang, masih perlu rintangan-rintangan dan harus dilakukan. Kira-kira pesan saya tetap semangat dan atas ajaran kita 5 waktu untuk sholat dan harus membahagiakan orang tua, jangan menyakiti orang tua. Ini ya pesan yang saya tujukan kepada anak cucu saya. Oke, thank you sir. Sama-sama. Biasa itu kemarin tahun kemarin saya sini mau mencari bapak selaku guru wali kelas saya. When did you teach SMP itu? Ya sejak tahun 1998 kemarin juga. What is effective was learning according to you? Untuk cara belajar yang efektif itu untuk anak-anak sekarang tidak sama dengan anak-anak yang dulu ya. Anak sekarang itu yang jelas anak-anak itu cara berpikirnya, cara pandangnya terhadap dunia saat ini beda dengan anak dulu, sehingga anak-anak sekarang lebih banyak diberi kebebasan untuk belajar, terutama sumber belajarnya. Itu kalau dulu mungkin hanya mengandalkan guru, saat ini manfaatkan media sosial, manfaatkan yang namanya YouTube, internet itu untuk belajar anak-anak. Tapi jangan lupa dengan teman-temannya juga tetap harus komunikatif, gunakan nantinya dengan bahasa Inggris. To sit with them and teaching and other activities. Waktu yang terbaik. Untuk penggunaan waktu itu sebenarnya bagi anak-anak itu belajarnya bukan hanya di sekolah sebenarnya. Di sekolah hanya waktu-waktu yang sangat terbatas, sehingga sedapat mungkin kepada anak-anak itu dikasih pemahaman bahwa pembagian waktu atau penjadwalan kegiatan setiap harinya itu harus direncanakan betul oleh anak-anak, sehingga nanti waktu yang ada itu tidak sia-sia. Kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, dan kapan waktu beribadah itu benar-benar dicoba untuk dilaksanakan dan diterapkan. Jadi jangan hanya asal jalan setiap hari, tidak terencana. Kalau bisa direncanakan pembagian waktunya secara detail dari bangun tidur sampai tidur lagi oleh anak-anak. Nah ini sudah sering saya sampaikan kepada siswa. To study of sampai di kemarin aktifit maksimum hasil learning. Ya. Untuk mencapai hasil yang maksimal itu biasa metode kembaran itu kami ya guru di sini wali kelas bekerja sama dengan guru bidang studi itu memang kami selalu istilahnya kerjasama, minta masukan. Kalau seandainya ada bapak ibu guru terutama bahasa Inggris itu mengalami kesulitan, kami wali kelas itu diberitahu oleh guru yang bersangkutan. Kemudian dari kami itu membangun antara guru dan wali kelas itu supaya kalau ada anak yang punya masalah atau punya kesulitan bisa membantunya kami. Kemudian seandainya ada yang punya potensi, kami juga bisa mengembangkan. Selain itu kami dari bapak ibu guru, bapak-bapak guru bahasa Inggris itu juga tidak hanya bertiga mereka guru bahasa Inggris, tapi juga mengajak guru yang lain seperti guru seni budaya itu diajak dalam hal mempelajari lagu yang berbahasa Inggris, itu juga digunakan seperti itu. What are you effort to motivasi student? Gimana? Untuk memberikan motivasi kepada anak kami itu selain dengan memberikan penjelasan cerita, kami juga mengajak alumni dari SMP 2 Kembaran atau kakak kelas dari mereka itu kami undang untuk memberikan daya tarik. Kami untuk bahasa Inggris biasanya kami undang untuk ikut memberikan penjelasan materi di dalam kelas, sehingga adik-adik kelas yang saat ini di SMP 2 Kembaran itu merasa
yang kakak kelas saja bisa seperti itu, apalagi kami-kami yang masih di sini. Jadi dengan contoh kakak kelas itu, anak-anak kembaran dua itu merasa tertantang untuk lebih hebat daripada kakak kelas yang sudah lulus dari kembaran dua, tapi mereka juga masih mau berkunjung ke sini untuk memberikan pamer kemampuan pamer kemampuan bahasa Inggris, sehingga ada di kelasnya akan lebih termotivasi. Gitu. Buat the success that all effort that you have implemented. Penerapan. Ya. Untuk keberhasilan kami belajar bahasa Inggris itu, kalau melihat dari data hasil-hasil ujian sekolah itu sebenarnya ya masih sedang belum begitu hebat. Kalau pada tahun 2008 itu puncaknya luar biasa. Itu waktu itu bahasa Inggris 2008 2009 itu puncak. Semakin kesini nih agak kurang semangat, mungkin karena berkaitan dengan kurikulumnya yang berlaku juga beda dengan kurikulum yang lama, sehingga di sini tantangan bagi kami untuk bisa mencari istilahnya terobosan supaya anak-anak itu lebih semangat dalam belajar, sehingga nanti keberhasilannya lebih meningkat kembali ya. Kalau nilai itu memang belum ada yang nilai di atas 95, belum ada ya, masih di bawah ujian nasional dulu ya. Kalau saat ini hanya ujian sekolah, sehingga ya keberhasilannya ya masih ya sedang belum istimewa. What change or progress did you make will teaching Kemajuan untuk merubah ya. Untuk merubah atau istilahnya mencapai kemajuan dari pembelajaran bahasa Inggris di SMP 2 Kembaran itu, kami dari guru bahasa Inggris ya, saya sih hanya selaku wali kelas, tapi dari guru bahasa Inggris itu membuka kesempatan kepada anak-anak untuk berkonsultasi berkaitan dengan materi bahasa Inggris. Kemudian seandainya ada kesulitan, kami juga melayani mereka untuk bertanya dan memberikan solusinya. Yang lainnya lagi adalah dari kami itu proaktif di luar kelas, di luar pembelajaran, kami juga melayani tanya jawab berkaitan dengan bahasa Inggris. Yang lainnya lagi adalah mengembangkan anak-anak yang punya kemampuan bahasa Inggris lebih dari yang lain, itu tutor sebaya, sehingga anak-anak yang punya kemampuan lebih itu nanti ikut mempengaruhi anak-anak yang masih kurang dalam hal kemampuannya, itu nanti dikirim, jadi nanti belajar antar teman di situ. Itu dibentuk juga seperti itu, tinggal nanti respon dari anak-anak seperti apa. Ini tantangan yang saat ini memang anak-anak itu karena 2 tahun lebih belajar dari rumah, itu saat ini agak berat, tapi insya Allah tetap nanti akan bangkit lagi. What are things that impress you while teaching? Yang berkesan Ya, yang berkesan dari kami adalah ketika anak-anak itu, kalau saat di sini mungkin belum kelihatan berkesan ya, tapi setelah lulus ternyata anak-anak di luar itu banyak yang bahasa Inggrisnya mumpuni, itu kami bangga ya, senang sekali. Apalagi beberapa tahun yang lalu ada yang mereka kerja di Singapura, ada yang kerja di Hong Kong, itu ternyata bahasa Inggris katanya sangat-sangat membantu mereka, sehingga itu termasuk kebanggaan kami. Mereka di sana tidak kesulitan komunikasi. Ada yang terutama yang di Singapura itu di sana penuh menggunakan bahasa Inggris, itu tidak pernah pakai bahasa Indonesia ya. Itu juga hanya dalam hitungan minggu kedua itu sudah bisa komunikasi, berarti kan bahasa Inggrisnya lumayan. Kemudian yang kesan yang lainnya, rata-rata apa yang kami lakukan itu nanti juga akan dapat respon yang berbeda terhadap anak. Jadi kalau kita melakukannya dengan hati, anak juga dengan hati, itu juga kesan kami. Kalau dengan anak-anak kita menggunakan dengan tangan, mereka juga akan menanggapinya dengan
ras tangan, sehingga ya kita kalau bisa ya gunakan hati, nanti juga anak akan menggunakan hati. What outline video Hambatan, ya untuk hambatan yang paling utama adalah sarana untuk pembelajaran bahasa Inggris kaitannya dengan listening reading gitu. Itu ya erat kaitannya dengan laboratorium bahasa atau les bahasa. Itu sebenarnya kalau punya les bahasa masing-masing anak itu menggunakan earphone ini yang di telinga itu mendengarkan, kemudian memberikan balasan dengan bunyinya, itu seandainya itu ada mungkin akan lebih efektif. Itu hambatan yang paling itu. Yang lainnya adalah hambatan kurang motivasinya anak dalam belajar. Itu hambatan. Sehingga kalau anaknya semangat belajarnya kurang, otomatis itu sebagai hambatan bagi kami. Nah, bagaimana caranya? Ini jadi tantangan kami nanti, tantangan Bapak Ibu guru kami, guru bahasa Inggris ya. What is your pesan untuk siswa? Ya, pesan untuk siswa nantinya ini pada prinsipnya adalah latihlah bahasa Inggris itu dalam bentuk komunikasi langsung, ya, jadi bahasa aktif bukan bahasa pasif atau bahasa tulis. Jadi kita bahasa Inggris itu bukan hanya dengan menulis-nulis saja, tapi gunakan untuk komunikasi. Itu kalau sering menggunakan bahasa Inggris, insya Allah ya nanti tidak kaget ya, anak-anak tidak kaget. Kalau saya kayak saat ini sudah lama sekali nggak pakai bahasa Inggris, ya banyak yang lupa. Tapi kalau setiap kali dipakai, itu insya Allah jadi lancar nantinya. Dan itu manfaatnya bukan hanya di sini. Suatu saat ke luar negeri nanti akan ada manfaatnya, tidak di sana. Jadi gunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi setiap hari kalau bisa dengan teman-teman yang termasuk masih teman sekolah rutin. Itu gunakan nanti di sana kalau ada bahasa Inggris dengan teman-temannya. Ya, paling tidak kata-kata yang sering dipakai lah. Ya, bahasa seharian. Hari ini makan pakai kangkung, yes pakai kangkung namanya. Campur nggak apa-apa, yang penting jelas. Makasih Mas Zar. Iya.